Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya seputar Blitar dan sekitarnya serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Polres Nganjuk bersama seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk melaksanakan press release terkait operasi kepolisian dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan Jaya Stamba 2022, serta dilakukan pemusnahan barang bukti berupa beberapa knalpot brong yang disita dari operasi KRYD Jaya Stamba oleh Satlantas Polres Nganjuk. 0810 Kabupaten Nganjuk, Bapak Kajari, Bapak Ibu Ketua Pengadilan. Polres Nganjuk bersama seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk melaksanakan press release terkait operasi kepolisian dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan Kode Jaya Stamba 2022. Press release ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk yang mewakili PLT Bupati Nganjuk, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, dan Dim 0810, serta Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk. Operasi Jaya Stamba ini memiliki tujuan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas tingkat fatalitas serta mengeliminasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai spektek terutama penggunaan knalpot brong. Adanya kegiatan operasi itu merupakan analisis dan evaluasi kejadian kecelakaan lalu lintas serta konflik antara perguruan silat yang terjadi di Kabupaten Nganjuk yang berlangsung 9 hari, mulai tanggal 3 sampai dengan 15 Agustus 2022. Operasi ini bukan hanya pelaksanaan penegakan hukum saja, namun disertai dengan kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan melalui flyer yang disebar, media massa, media elektronik, dan media sosial. Operasi Jaya Stamba itu dilakukan dari kota hingga ke pelosok Polsek di Kabupaten Nganjuk, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga ke jajaran perangkat dan kepala desa yang turut serta dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan Jaya Stamba 2022. Dari operasi itu, Satlantas Polres Nganjuk berhasil menindak sebanyak 1.452 penindakan yang meliputi barang bukti diantaranya 73 SIM, 684 STNK, dan 695 kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spektek. Kegiatan ini berjalan dengan lancar serta dinilai cukup efektif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tentunya bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah terjadinya konflik yang disebabkan konvoi atau arak-arakan dari salah satu kelompok dengan suara knalpot bising yang berdampak menimbulkan emosi kelompok lain bahkan masyarakat. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan akan menindak tegas dengan menutup izin perusahaan bengkel jika masih melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spektek. Langkah itu dinilai sangat efisien untuk mengurangi kendaraan bermotor yang tidak sesuai spektek di Kabupaten Nganjuk. Bahwasanya dari hasil penindakan 695 unit kendaraan bermotor yang kami amankan, kami sudah mengidentifikasi bengkel-bengkel di mana mereka memodifikasi kendaraan ini. Saya sudah menyampaikan datanya kepada Pak Sekda, nanti data bengkel-bengkel ini akan diberikan teguran ataupun surat peringatan yang akan dilakukan pembinaan, bahkan nanti mungkin jika masih tetap melakukan akan dilakukan penutupan izin usaha dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang bukan hanya menyasar hilirnya saja, tetapi dari hulunya, yaitu dari bengkel tempat memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek ini, terutama knalpot brong. Menurut Satlantas Polres Nganjuk AKP Dini Anissa Rahmat, penindakan pelanggaran mayoritas oleh pemuda dan pelajar mulai dari usia 17 hingga 25 tahun yang paling banyak terjadi di area Nganjuk Kota dan Kecamatan Lengkong. Satlantas Polres Nganjuk akan membuat kesepakatan dengan pihak bengkel untuk tidak memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai spektek yang dinilai membahayakan para pengendara. Mayoritas berusia 17 sampai 23 atau 25 tahun. Jadi mungkin bisa dikatakan usia produktif ya, mahasiswa, pelajar SMA sampai mahasiswa mungkin ya, Mbak ya. Untuk tempat paling banyak ditemukan pelanggarannya di mana, Bu? Pertama di Nganjuk Kota, kemudian yang kedua di Lengkong, itu mayoritas terbesar. Kemudian langkah selanjutnya, langkah program-program yang akan program selanjutnya yang pasti tadi sudah disampaikan bahwa penindakan ini tidak hanya hilirnya saja, dari hulunya kita cek. Kita akan buat juga kesepakatan oleh para pihak bengkel. Intinya
diimbau untuk tidak melaksanakan modifikasi yang tidak sesuai spektek dan itu membahayakan bagi para pengendara. Selain kegiatan press release terkait operasi Jaya Stamba ini, Polres Nganjuk dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk turut melakukan pemusnahan barang bukti berupa beberapa knalpot brong yang disita dari operasi KRYD Jaya Stamba. Sementara itu, Satlantas Polres Nganjuk akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini ke depannya. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan.